Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Nanda Sintia Putri dari kelas 10 TKJ 1 SMK Negeri Puspahyang. Di video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi PPKN kelas 10. Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Pembagian kekuasaan pusat. Yang pertama ada kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar yang dijalankan oleh MPR dalam pasal 3 ayat 1. Yang kedua ada kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara yang dijalankan oleh Presiden dalam pasal 4 ayat 1. Yang ketiga kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang yang dijalankan oleh DPR dalam pasal 20 ayat 1. 4. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam pasal 24 ayat 2. 5. Kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yaitu kekuasaan yang bertugas dan bertanggung jawab dalam mengelola keuangan negara, dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam pasal 23E ayat 1. Yang keenam, kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara nilai rupiah, yang dijalankan oleh Bank Indonesia dalam pasal 23D. Pembagian kekuasaan daerah. Dalam pasal 18 ayat 1 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, di mana provinsi tersebut dibagi menjadi daerah-daerah kabupaten atau kota, yang tiap-tiap provinsi dan kabupaten atau kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pengertian istilah kata abolisi merupakan pengguguran dan pembatalan tuntutan pidana. Amnesti adalah pengampunan atau pengurangan hukuman yang diberikan kepala negara kepada terpidana atau tahanan, terutama tahanan politik. Gerasi merupakan pengampunan yang diberikan oleh kepala negara kepada orang-orang yang dijatuhi hukuman. Rehabilitasi merupakan pemulihan nama baik atau kehormatan seseorang yang telah dituduh secara tidak mendasar atau dilanggar kehormatannya. Sistem nilai dalam Pancasila. Sistem adalah suatu rangkaian yang saling berkaitan antara nilai yang satu dengan nilai yang lain. Sistem nilai merupakan konsep atau gagasan yang menyeluruh mengenai sesuatu yang hidup dalam pikiran seseorang atau sebagian besar anggota masyarakat tentang apa yang dipandang baik. Implementasi Pancasila. Nilai spiritual, yaitu Pancasila mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan keseluruhan nilai dalam falsafah negara. Nilai kultural, yaitu Pancasila merupakan landasan falsafah negara, pandangan hidup bernegara, dan sebagai dasar negara. Nilai institusional, yaitu Pancasila harus sebagai landasan utama untuk mencapai cita-cita, tujuan bernegara, dan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada tanggal 13 Desember tahun 1957, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Deklarasi Juanda yang menyatakan bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan negara Republik Indonesia. Penentuan batas laut 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik terluar pada pulau-pulau negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan undang-undang.
Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara, sedangkan yang bukan penduduk adalah orang yang berada di suatu wilayah suatu negara dan tidak menetap. Warga negara adalah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara, sedangkan yang bukan warga negara adalah merupakan orang asing atau warga negara asing. Sedangkan rakyat merupakan peranan penting dalam merencanakan, mengelola, dan mewujudkan tujuan negara. Kerukunan antar umat seagama merupakan adanya kesepahaman dan kesatuan untuk melakukan amalan dan ajaran agama yang dipeluk dengan menghormati adanya perbedaan yang masih bisa ditolerir. Kerukunan antar umat beragama merupakan cara atau sarana untuk mempersatukan dan mempererat hubungan antar orang-orang yang tidak seagama dalam proses pergaulan di masyarakat, tetapi bukan untuk mencampur adukan ajaran agama. Kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah, yaitu dalam hidup beragama, masyarakat tidak lepas dari adanya aturan pemerintah setempat yang mengatur tentang kehidupan bermasyarakat. Suprastruktur dan infrastruktur politik. Suprastruktur. Sistem politik adalah keseluruhan kegiatan politik di dalam negara atau masyarakat yang mana kegiatan tersebut berupa proses alokasi nilai-nilai dasar kepada masyarakat dan menunjukkan pola hubungan yang fungsional di antara kegiatan-kegiatan politik tersebut. Ciri sistem politik. Yang pertama, daya jangkauannya universal, yaitu meliputi semua anggota masyarakat. 2. Adanya kontrol yang bersifat mutlak terhadap pemakaian kekerasan fisik. 3. Hak membuat keputusan-keputusan yang mengikat dan diterima secara sah. Yang keempat, keputusannya bersifat otoritatif, artinya mempunyai kekuatan, legalitas, dan kerelaan besar. Infrastruktur. Infrastruktur adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Infrastruktur terdiri dari partai politik, kelompok kepentingan atau interest group, kelompok penekan atau pressure group, dan media komunikasi politik. Oke guys, sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih. See you next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.